Siap untuk diperlengkapi lebih lagi saudara? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan buat hari ini. Mari urapi setiap kami. Hikmat pengertian yang daripada Tuhan. Pewahyuan yang dari Tuhan. Meliputi setiap kami. Masuk dalam hidup setiap kami. Membawa hidup kami Tuhan sampai ke destiny kami. Terima kasih Bapak. Biar hari ini adalah hari kemenangan buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama berkata, amin. Saudara, Tuhan itu tidak menciptakan saudara itu alone, sendiri. Betul saudara? Adam pun ketika Tuhan berkata, ketika dalam firman Tuhan berkata, Adam sendirian. Tuhan ngomong apa? Tidak baik manusia itu sendiri. Diberi namanya Hawa. Pada awalnya Tuhan menciptakan bumi ini, Dia tidak pernah menciptakan manusia itu di dalam kesendirian. Betul saudara? Kalau bahasa Inggrisnya namanya alone saudara. Kalau single itu harus utuh. Manusia itu harus utuh, single. Orang yang mau menikah itu harus single. Betul? Bukan guyonan, bukan duda atau bukan janda. Enggak saudara. Tapi single. Single itu maksudnya bukan apa ya? Bukan single. Belum pernah bersuami atau belum pernah beristri. Tapi single itu bahasa Inggrisnya artinya utuh. Amin. Orang yang utuh ketemu dengan orang yang utuh. Dia akan menciptakan suatu keluarga yang sangat luar biasa. Tapi ketika orang yang tidak utuh maksudnya apa ini? Tidak utuh emosional, tidak utuh kasih, tidak utuh pengharapan, tidak utuh kepuasan. Itu nanti akan menuntut dan menuntut. Dan ketika dia menuntut dari suaminya atau dari istrinya, percayalah tidak akan pernah dapat. Benar gak ya apa yang saya ngomong? Kenapa orang Tuhan berkata manusia itu tidak diciptakan di dalam kesendirian. Tapi single, utuh. Nah hari ini kita gak bahas tentang pernikahan seperti itu. Karena pernikahan saya masih muda. Gak cukup untuk memberikan khotbah tentang pernikahan. Itu gak cukup. Tapi hari ini saya mau berikan sharing buat saudara dan saya tentang yang namanya benih dan tanah. Atau dalam kurung komunitas saudara. Kenapa kita butuh yang namanya komunitas. Betul saudara? Hari-hari ini dibuat yang namanya komsel-komsel yang sangat banyak. Apakah saudara sudah tergabung dengan komsel yang ada? Boleh angkat tangannya. Yang sudah tergabung boleh angkat tangan. Yang sudah tergabung saja. Yang belum tergabung gak apa-apa. Nanti saudara akan dihubungi dan akan dimasukkan ke komsel. Betul? Coba saya nanya sekali lagi. Yang sudah masuk ke komsel coba siapa saja? Angkat tangannya. Oke. Koheri belum ya? Koheri gak angkat tangan soalnya. Nah, sudah termasuk? Angkat tangan yang tinggi saudara. Komsel yang sudah tergabung. Yang belum nanti hubungin Sofi atau siapapun atau saya atau siapapun. Ibu Ina atau siapapun. Ibu Guatlan. Saya mau ikut komsel. Amin saudara. Karena apa saudara? Kita ini butuh yang namanya komunitas. Amin. Kalau kita sendirian itu gak akan kuat. Betul? Karena Adam pun ketika dia di Taman Eden, taman yang begitu luar biasa, taman yang begitu indah, semuanya ada. Semuanya ada saudara. Tapi Tuhan ngomong apa? Tidak baik manusia itu sendiri. Dia butuh seorang penolong. Betul? Nah itu butuhnya komsel. Butuhnya yang namanya komunitas saudara. Ada kutipan, ada yang berkata seperti ini. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Artinya apa? Kalau kita mau pergi dengan cepat, pergi sendirian. Tapi kalau engkau ingin pergi jauh, menempuh perjalanan yang jauh, engkau harus bersama-sama. Kalau engkau pengen cepat-cepat sendirian, itu lebih baik. Saya pengen nilik usaha saya, cepat-cepat. Kebetulan mama saya ada di rumah saya. Dia ngomong, Nang
Nang itu bahasa Jawanya, nak aku ikut ya. Aduh mah gak usah ikut, di rumah aja. Lama kalau mama ikut. Gandeng, jangan sampai jatuh. Lama, mama di rumah aja sama Novi. Sama anak-anak, gak usah ikut. Ini Luki cuma cepet-cepet. Itu saudara, kalau mau cepet-cepet, pergi sendiri. Saya kalau ke Gracia ini, saya naik lift atau naik tangga. Ada yang pernah lihat? Saya nggak pernah naik lift. Karena saya belum umur 60 tahun ke atas. Ada peraturannya di situ juga. Tadi barusan Bom-Bom, Riko itu naik lift. Datangnya lebih duluan di parkiran daripada saya. Saya naik tangga saudara. Cepet mana di atasnya? Cepet saya. Karena saya naik tangganya dua-dua saudara. Saya gak pernah mau naik tangga itu satu-satu. Gak sabar saya. Karena saya pengen cepet-cepet. Nah itu juga ada kendalanya saudara. Orang yang terburu-buru akan salah langkah, betul kan? Ya, tapi kita butuh hikmat Tuhan. Kalau saudara ingin cepat, pergi sendirian. Tapi kalau ingin pergi jauh, perjalanan jauh, sampai finish strong, itu butuh yang namanya bersama-sama. Makanya kita butuh yang namanya komunitas. Amin. Saya pernah lihat saudara, nah ini, siapa itu namanya saya nggak kelihatan. Yang katain siapa? African Prophet. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Ingin pergi jauh, sama-sama. Saya sama istri saya, kalau liburan misalnya, ya pengennya sama-sama. Betul saudara? Rame-rame. Ada yang pengen liburan sendirian, ada juga saudara. Itu backpacker itu loh saudara. Cuma bawa koper ransel sendiri, kemana-mana sendirian. Saya ngelihat apa bahagianya gitu loh. Gak ada seneng-senengnya. Kalau saya, kalau pengen liburan jauh, saya pengen apa? Sama keluarga saya, rame-rame. Betul saudara? Minimal satu keluarga inti lah, minimal itu, rame-rame. Gak pengen sendirian, pergi kemana? Ke Amerika atau ke Antartika sendirian. Nanti ketemu apa? Ketemu penguin, ketemu beruang kutub. Nanti kita bersosialisasi dengan penguin, dengan singa laut, dengan beruang. Yang ada kita diterkam saudara. Betul? Tapi if you want to go fast, go alone. If you want to go far, together. Amin. Saya pernah lihat film National Geography di rumah. Itu ada burung saudara. Sekumpulan burung yang terbang. Mereka berimigrasi. Biasanya pelikan, biasanya apalah. Nah ini saudara. Pernah lihat saudara? Nanti ya, kalau pas nggak hujan, sore-sore, ini seringkali ada di Cirebon loh. Sore-sore sekitar jam 4, jam 5 itu ada. Burung yang terbang. Pernah perhatikan saudara? Itu membentuk huruf apa saudara? Huruf apa? Huruf V. V. Voltus. Wah voltus. Betul? Kenapa kok huruf V? Ternyata ini ada rumusnya saudara. Mereka itu cuma burung saudara. Mereka terbang bersama-sama. Mereka nggak mau terbang sendiri karena mereka tahu. Mereka punya perjalanan yang cukup jauh untuk mencapai tempat yang dituju. Dan mereka harus terbang seperti ini. Untuk apa? Untuk menghemat energi. Saat burung terdepan mengepakkan sayapnya, ia menciptakan arus udara ke atas di belakangnya. Burung yang di belakangnya memanfaatkan arus ini untuk mengurangi usaha terbang sehingga menghemat energi. Dan mereka itu akan bergantian secara naluri mereka. Kalau yang depan capek, itu akan mundur. Set. Dan yang di belakang akan maju. Mengambil posisi terdepan agar yang lain bisa istirahat.
Jadi ketika yang depan itu ngepakkan sayapnya, itu menciptakan angin arus untuk membantu belakangnya supaya nggak terlalu mengepakkan sayapnya. Itu burung, saudara. Ketika mereka membentuk formasi V, Voltus, burung bisa terbang lebih jauh dengan energi yang lebih sedikit dengan terbang sendiri. Bahkan ribuan kilometer. Artinya apa? Meningkatkan kecepatan dan jarak tempuh. Dan yang terakhir, yang ketiga, navigasi. Kenapa mereka membentuk formasi ini? Formasi ini memungkinkan setiap burung untuk tetap melihat pemimpin dan mengikuti arah yang benar. Dan burung bisa lebih mudah berkomunikasi melalui suara dan gerakan. Hebat ya, burung aja punya navigasi dan komunikasi yang aktif. Mereka nggak butuh internet, mereka nggak butuh GPS. Tapi Tuhan sudah berikan kepada burung itu navigasi dan komunikasi. Betul saudara. Dan yang terakhir, ketika membentuk huruf V dengan terbang dalam kelompok dan formasi yang terorganisir, mereka lebih sulit diserang oleh predator dibandingkan untuk terbang sendiri. Nanti saudara ya, lihat sistem burung ini itu ditiru oleh angkatan udara, militer. Saudara pernah lihat pesawat tempur? Mereka itu kalau berjalan bersama-sama, mereka nggak jejeran atau nggak baris. Pernah lihat pesawat baris? Nggak pernah saudara, itu semut saudara, bukan pesawat. Pesawat itu pasti akan membentuk huruf V. Betul saudara. Ilmunya dari siapa Pak? Dari burung. Hebat ya. Kenapa? Harus membentuk yang namanya huruf V. Ini yang namanya komunitas saudara. Ini yang namanya komunitas. Ketika ada komunitas seperti burung ini. Nah itu lihat, Amos pinter kan? Nah, siapa yang pinter itu? Yang pinter siapa yang di belakang? Coba angkat tangannya. Yang bikin ini. Yang bikin ini siapa? Amos juga. Ya pintar. Ya. Yang lain harus lebih pintar juga dari Amos ya. Saya minggu kemarin saya ngomongkan. Dari semua multimedia yang paling menjadi bintang Amos. Betul saudara? Betul ya? Saya kasih tahu rahasianya Bu Nani. Karena dia suka dibanting sama Bu Nani. Betul? Jadi kalau saudara-saudara semua mau jadi bintang, mari datang ke Bu Nani. Bu Nani, mari banting saya. Mari banting saya supaya saya jadi bintang. Amin saudara. Balik lagi saudara. Ini pesawat militer. Pesawat udara. Hurufnya V. Ini bentuknya komunitas. Mereka akan menghemat bahan bakar juga ketika seperti ini. Ini efisiensi 40% masih akan berkurang. Betul saudara? Ini luar biasa saudara. Firman Tuhan berkata di Pengkhotbah 4 ayat 9 dan 11. Pengkhotbah 4 ayat 9 dan 11. Saya mau baca, ini kita mau baca di terjemahan baru dulu. Pengkhotbah 4 ayat 9. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Ayat 10. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi hai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Ayat 11. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dalam bahasa Indonesia sehari-hari saya mau bacakan buat saudara. Berdua lebih menguntungkan daripada seorang diri. Kalau mereka bekerja, hasilnya akan lebih baik. Kalau yang seorang jatuh, yang lain dapat menolongnya. Tetapi kalau seorang jatuh, padahal ia sendirian, celakalah ia. Karena tidak ada yang dapat menolongnya. Pada malam yang dingin, dua orang yang tidur berdampingan dapat saling menghangatkan. Tetapi bagaimana orang bisa menjadi hangat
kalau sendirian. Jelas saudara, Tuhan menciptakan kita tidak sendirian. Kita butuh yang namanya komunitas. Amin. Kenapa kita butuh komunitas? Karena kita tahu benih, yaitu firman Tuhan, ditaburkan di tanah yang baik. Amin. Kita mau baca saudara ya. Markus 4 ayat 2 sampai 9. Markus 4 ayat 2 sampai 9. Cukup panjang tapi saya mau bacakan buat saudara. Markus 4 ayat 2 dan 9. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, yaitu Yesus dalam ajarannya ia berkata kepada mereka, dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah-tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah, hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Dari perumpamaan ini, ketika murid-muridnya itu mendengar perumpamaan ini, mereka tidak ngerti saudara. Tapi ketika Tuhan Yesus sudah ada bersama-sama dengan muridnya, mereka tanya sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, tadi kamu ngasih perumpamaan seperti itu, artinya tuh apa? Kok kita ini tidak mudeng? Betul saudara? Seringkali saudara nggak mudeng tuh, ini pendeta ngomong firman apa? Nggak mudeng. Ketika murid-muridnya ada bersama dengan Yesus, yang 12 orang itu dan bersama Yesus, mereka tanya ke Yesus, artinya apa Yesus? Yesus ngomong, benih itu seperti firman Tuhan. Firman yang jatuh di berbagai jenis hati manusia. Betul saudara? Berapa waktu yang lalu saudara masih ingat kita terima benih? Masih ingat? Ada rekamannya saudara. Waktu Ibu Nani khotbah, kita terima benih. Tuhan kasih benih buat kita semua. Benih itu diapain? Oh disimpan Pak, di sapu tangan Pak. Oh disimpan Pak, di berangkas saya Pak. Oh Pak disimpan Pak, di tempat yang aman Pak. Percayalah saudara, benih itu tidak akan pernah bertumbuh atau bahkan berbuah ketika dia tidak ketemu yang namanya tanah. Betul saudara? Tanah itu di bawah. Hati ini Tuhan ngomong, hati ini seperti tanah, betul saudara? Tanah di dalam hati setiap kita. Dan itu harus ada di dalam hidup kita supaya dirami, supaya bertumbuh dan berbuah. Dan itu harus ditaburkan, betul saudara? Ditanam, ada videonya sebenarnya sih. Benih yang ditanam, set gitu loh. Harus masuk ke tanah. Harus masuk ke tanah dan nanti akan pecah. Itu artinya apa? Ada potensi. Ada buah yang banyak di dalamnya. Sehingga suatu saat itu akan berbuah dan memberkati banyak orang. Kalau benih itu cuma ditaruh di meja, tidak akan bertumbuh. Benih itu harus ditanam di tanah. Dan tanah itu adalah tanah hati setiap manusia. Amin saudara. Kita mau baca firman-Nya saudara. Potensi itu bisa berupa yang namanya bakat,
talenta, kemampuan, itu bisa. Benih itu di dalamnya banyak banget saudara. Tapi butuh yang namanya tanah hati. Betul? Makanya kita butuh namanya komunitas. Komunitas itu dari kata common and unity saudara. Common and unity. Artinya apa? Orang-orang yang punya kesamaan karakteristik tertentu dan sekelompok orang yang tinggal di tempat yang sama dan membentuk kelompok yang sama, saling membangun, saling menguatkan, itu namanya common unity. Karena punya tujuan yang sama, yaitu menyenangkan hati Tuhan dan berbuah-buah bagi kerajaan surga. Itu common unity. Nah sekarang seringkali kita ngomong apa? Komunitas, cell group, komsel, itu semua sama saudara. Common unity. Di mana ada common unity yang kuat, di situ ada gereja yang kuat. Betul saudara? Itu butuh yang namanya tanah. Butuh yang namanya komunitas. Ada contohnya di Alkitab saudara. 1 Samuel ayat 22. 1 Samuel 22 ayat 1 dan 2. 1 Samuel 22 ayat 1 dan 2. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Kalau saudara ngelihat sepintas ayat ini, saudara akan ngelihat, oh Daud itu buat pasukan. Enggak cuma tok pasukan saudara. Dia ini buat komunitas. Di situ di dalamnya ada pencuri, ada orang yang dikejar-kejar debt collector, ada penjahat, ada orang-orang preman, ada orang-orang kasar. Ikut Daud. Dan hari itu Daud menggembalakan mereka. Hari itu mereka buat yang namanya komunitas. Hari itu mereka ngadain komsel di gua Adulam. Dan hari itu Tuhan bekerja melalui hidup setiap mereka. Amin. Bayangkan saudara, di gua yang punya kesamaan nasib, yang hidup dalam kesengsaraan, saling ngobrol, saling terbuka, saling curhat. Iya, lu utang lu berapa? Segini. Utang gua lebih gede. Lu dikejar berapa orang? Gua dikejar segini orang. Waduh, gua lebih-lebih lagi. Dikejar-kejar sampai pengen mati. Mereka saling ngobrol, saling nguatin. Dan hari itu saudara tahu, pahlawan-pahlawan Daud itu rata-rata dari orang-orang yang ada di gua Adulam ini. Kalau saya boleh ngomong, ini adalah Adulam Academy. Akademi Adulam, sekolah karakter Adulam. Dari orang brengsek, dari orang kasar, dari gerombolan orang yang sakit hati, mereka jadi pahlawan-pahlawan Tuhan. Amin. Hari ini mungkin saudara berkata, waduh komselnya gak enak, gak cocok di gua sama dia. Waduh gua gak pas sama dia. Tapi percayalah saudara, ini gua Adulam. Dari situ akan tercipta pahlawan-pahlawan Tuhan di akhir zaman. Amin saudara. Mereka semua orang-orang buangan, tapi di bawah penggembalaan dari Daud. Mereka menjadi tentara yang luar biasa. 1 Samuel 23 ayat 5. 1 Samuel 23 ayat 5. Kemudian pergilah Daud dengan orang-orang ke Kehila. Ia berperang melawan orang Filistin itu. Dihalaunya ternak mereka dan ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila. Ini dia belum jadi raja loh saudara. Ini masih di gua Adulam.
dia bisa menyelamatkan kota. Dengan orang-orang buangan tadi, preman-preman tadi. Saya percaya, saudara dan saya, Tuhan berikan otoritas dan tongkat gembala itu. Amin. Kita akan mengembalakan kota ini. Kita akan mengembalakan bangsa ini untuk takut kepada Tuhan. Amin. Karena saya percaya komunitas yang baik, komunitas yang Tuhan perkenan, itu akan membawa kita menjadi bertambah dekat kepada Tuhan. Kalau komunitas yang membawa kita semakin jauh dari Tuhan, tinggalkan komunitas itu. Kenapa ya? Saya ikut perkumpulan ini, saya ikut orang ini, saya ikut perkumpulan ini. Kok tambah jauh? Dulunya suka baca Alkitab, sekarang gak suka baca Alkitab. Dulunya suka berdoa, kok sekarang gak suka berdoa. Dulunya suka datang ke persekutuan, datang ke gereja pelayanan. Gara-gara ikut pelayanan ini, gara-gara ikut olahraga ini atau perkumpulan ini, kok saya jadi mundur ya? Hati-hati saudara, komunitas yang bukan daripada Tuhan. Amin. Mari selidiki hidup kita. Ini benar enggak komunitasku? Sekali lagi, yang kedua, komunitas yang benar, komsel yang benar, itu akan membawa saudara berkehidupan dalam kemenangan demi kemenangan. Amin. Kita enggak terpuruk dalam kehidupan dosa lagi. Saudara akan diangkat, saudara akan dibawa naik dari yang namanya keterpurukan dosa. Hati-hati saudara. Pilih komunitas, halo komunitas yang baik, tanah yang baik, tanah yang subur. Ketika engkau tanam, ketika engkau menabur di situ, seperti Ishak, dia akan menuai 100 kali ganda. Amin. Apakah engkau menerima menabur hikmat, kebijaksanaan, uang sekalipun, itu akan berbuah 100 kali ganda. Amin saudara. Mari kita harus punya komunitas yang baik. Komunitas yang berpusat pada Kristus. Biar karakter Kristus, kepribadian Kristus tampak dalam hidup saudara dan saya. Karena benih itu harus ditabur, harus ditanam. Enggak cuma disimpan. Amin. Selamat berkomunitas. Selamat mengembalakan sampai kerajaan Tuhan datang atas hidup saudara dan saya. Thy will be done. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saudara tadi Luki mengatakan orang itu nggak bisa hidup sendiri. Ya, saudara bayangkan kalau misalnya saudara itu kesesat di hutan, nggak ada sinyal. Itu sangat sulit. Sehingga mengakibatkan kita ini mau ngomong sama siapa, minta tolong sama siapa, dan sebagainya. Ini salah satu hal, kalau saudara dalam kesulitan, itu dibutuhkan orang yang bisa menolong saudara, yang bisa mengangkat saudara dalam suatu komunitas yang sehat. Ya. Kalau saudara itu masuk dalam suatu komunitas yang tidak sehat, malah nggak karuan hidupnya. Jadi yang Tuhan rindukan dalam kehidupan saudara dan saya, yuk kita masing-masing ini benar-benar saling membutuhkan. Ya, saling membutuhkan supaya benar-benar masuk dalam satu komunitas yang benar. Kenapa sih kita itu setiap pagi datang ke tempat ini? Ini komunitas namanya ya. Memang ada yang datang ke tempat ini kalau pagi gimana? Ya aku mau berdoa, aku punya banyak masalah ya. Ini salah satu ya. Tapi kalau saudara misalnya mengatakan masalahmu itu kamu pendem terus, gak ada sesuatu jalan keluar, itu akan membuat betapa banyaknya orang yang bunuh diri. Karena rasanya gak ada jalan keluar. Ini adalah tempat di mana ini komunitas yang besar. Dan Tuhan juga merindukan kita kalau sudah habis ini kita bisa saling sosialisasi. Sehingga kita itu bisa tahu bukannya kita itu terus pengen tahu masalahnya orang, enggak. Kalau kita bisa memperhatikan satu dengan yang lain sehingga kita tahu ini kok kelihatannya hari ini kok nggak datang ya.
Kenapa gitu. Nah, kita bisa tahu saling menyapa, saling membagi berkat, saling membagi solusi yang kita bisa ya. Dan juga kita harus berdoa saat ini. Saya akan mengajak saudara untuk hari-hari ini terus memfokuskan untuk selain daripada kita berdoa untuk pribadi kita masing-masing, yuk kita berdoa buat bangsa dan negara. Karena kemarin firman Tuhan mengatakan gelap, Indonesia gelap ya. Tetapi saudara harus tahu kita adalah anak-anak terang. Di mana ada terang, di situ kegelapan akan pergi ya. Yuk saya ajak saudara, kita akan menyatukan hati kita saat ini. Kita akan berdoa. Awal pertama kita singkirkan dulu ya. Kita singkirkan dulu semua masalah kita. Tidak ada satupun yang kita nggak punya masalah. Dan hari ini kita akan menyatukan diri dulu untuk berdoa buat bangsa dan negara kita. Karena bagaimanapun juga kita ada di dalam negara ini. Semua yang ada dalam negara ini itu kita ada di dalamnya. Kalau mengalami akan segala sesuatu kegelapan, otomatis kita pun ada dalam kegelapan itu. Kalau saudara melihat akan keadaan perekonomian, keadaan bursa yang ada, lalu kalau kita lihat perusahaan-perusahaan yang besar dan kemelut yang ada di dalam negara kita tentang politik ya, saya bisa bayangkan bagaimana pikiran beban yang ada pada Pak Presiden dan Wakil Presiden. Kita akan bersama-sama mendoa dan mendukung mereka saat ini. Bapa yang di surga, kami datang di hadapan-Mu saat ini. Dan kami mau bersatu hati Tuhan. Kami mau menyatukan hati kami untuk berdoa dan berdiri buat bangsa ini. Kami mau berdoa buat Bapak Presiden kami dan Wakil Presiden. Dua-duanya saat ini sedang menghadapi akan kemelut yang luar biasa Tuhan. Dalam menghadapi akan politik di dalam negara ini. Dalam menghadapi akan setiap divisi yang ternyata banyak hal kebocoran-kebocoran yang ada. Tuhan, kami berdoa saat ini berikan hikmat. Berikan marifat Tuhan. Berikan kepada mereka mengambil keputusan yang sungguh-sungguh bijaksana Tuhan. Mengambil keputusan tidak tergesa-gesa. Mengambil keputusan dengan segala pertimbangan yang sangat matang. Hanya Engkau yang bisa memberi hikmat. Hanya Engkau yang bisa memberikan pengetahuan. Hanya Engkau Tuhan yang akan mendatangkan beberapa orang yang bisa memberikan masukan dan sesuatu jalan keluar nasihat yang benar-benar baik Tuhan. Tolong bangsa ini. Karena Engkau sudah mempercayakan akan pimpinannya kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Kami sungguh mendukung doa Tuhan. Engkau yang akan memberikan pencerahan demi pencerahan. Sehingga apa yang diputuskan Tuhan itu membawa suatu kebaikan. Kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin daripada daerah-daerah yang ada di 38 provinsi ini. Mohon anugerah-Mu untuk mereka dapat mengelola akan apa yang sudah diberikan kepada mereka sebagai tanggung jawab Tuhan. Tolong Tuhan, tolong negeri kami. Tolong negeri kami. Kami sungguh minta anugerah-Mu untuk Kau tolong bangsa ini. Bangsa yang besar ini Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan bangsa ini.
Karena bangsa ini seringkali hanya mementingkan pribadi masing-masing. Tuhan, Engkau tahu masih banyak rakyat Indonesia yang menderita. Sedangkan kalau kami melihat kekayaan Indonesia, kekayaan bangsa ini, kekayaan tanah ini Tuhan melebihi daripada semua dan semuanya. Bapa, kami datang di hadapan-Mu. Biarlah keadilan-Mu turun atas bangsa ini. Biarlah Engkau turun tangan Tuhan, sehingga pimpinan-pimpinan yang ada adalah pimpinan-pimpinan yang berasal daripada-Mu. Tuhan, kami minta Engkau selamatkan bangsa ini. Engkau turun tangan atas bangsa ini, sehingga bangsa ini tidak menjadi terpuruk Tuhan, baik secara ekonomi maupun secara politik. Kami mau mempersembahkan ini semua ke dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Inilah doa yang kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, untuk apa yang Kau rencanakan, untuk lawatan-Mu pada hari Sabtu yang akan datang di Jakarta. Kami minta Engkau turun tangan dengan apa yang akan diadakan di gedung AIS Tuhan. Kami minta Engkau turun tangan. Biarlah terjadi lawatan, terjadi penuaian jiwa-jiwa. Kami juga berdoa untuk Uganda Tuhan. Engkau yang menyuruhkan kami ke sana. Kami minta di dalam nama-Mu, Engkau sendiri yang akan menolong kami, sehingga semua biaya yang dibutuhkan dapat terbayar Tuhan. Engkau memberkati kami dengan cara bagaimana kami tidak tahu. Tetapi satu perkara, Engkau punya 1001 jalan buat menolong kami, sehingga kami dapat membayar semuanya Tuhan, terlunaskan Tuhan, dan kami boleh menginjakkan kaki kami ke Uganda. Terima kasih untuk semuanya. Kami percaya Kau akan membuat lawatan yang luar biasa di sana. Engkau akan membawa kami masuk dan kami boleh terbang tinggi. Ini doa kami. Kami juga berdoa untuk lawatan pulau-pulau Tuhan. Karena sesudah kami ke Uganda, kami akan melakukan lawatan pulau-pulau. Kami percaya tahun ini semua terselesaikan. Untuk kemanapun Engkau suruhkan, ke pulau-pulau, ke negara-negara, dan kami akan selesaikan seperti yang Engkau mau. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami percaya Engkau mendengar doa kami, sehingga kami dapat melakukan bagian kami. Bapa, kami saat ini juga datang di hadapan-Mu. Kami tetap menyerahkan akan semua lempengan-lempengan di bawah tanah yang saat ini mulai hampir selesai untuk pergerakannya. Kami minta di dalam nama-Mu, biarlah semua tenang Tuhan. Semua Engkau berikan ketenangan di dalam lempengan-lempengan ini. Dan biarlah kami benar-benar, terutama dalam negara kami, tidak akan mengalami kehancuran di setiap pulau-pulau yang ada. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu juga. Kami minta kekuatan yang berasal daripada-Mu. Kekuatan baru Tuhan. Berikan kepada kami kesehatan yang daripada-Mu. Kami minta kekuatan yang daripada-Mu. Kami minta daya tahan tubuh yang daripada-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami sudah menyerahkan doa syafaat kami. Dan saat ini waktunya kami mau berdoa buat pribadi kami. Saudara, waktu ini Kau pakai. Masing-masing berdoa buat persoalannya. Saya tahu tidak ada satupun yang gak punya masalah. Ini waktunya. Ceritakan semua keberatan kita kepada Tuhan. Dia ada di tempat ini. Ini masa Purim, masa pembalikan keadaan. Masa Tuhan akan turun tangan.
Sesuatu hal yang tidak mungkin akan terjadi yang mungkin. Saudara akan mengalami banyak pengalaman bersama dengan Tuhan. Ceritakan semua masalahmu. Ini ada suatu pernyataan Tuhan. Tuhan katakan, kalau engkau percaya, engkau akan mendapat. Kalau engkau menyerahkan semua persoalan ini di bawah kaki Tuhan, jangan ambil kembali. Semua persoalanmu yang sudah dibawa ke kaki Tuhan, jangan diambil kembali. Apa arti jangan diambil kembali? Sudah. Tindakan selanjutnya adalah ucapkan syukur dengan apa yang Tuhan akan kerjakan. Ucapkan syukur dengan apa yang Tuhan akan kerjakan. Mulai hari ini engkau harus mengucap syukur karena Tuhan akan mengerjakan sesuatu dalam hidupmu. Terima kasih ya Tuhan, buat kami percaya bahwa apa yang kau rencanakan pasti jadi dalam hidup kami. Terima kasih untuk hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, yang saya ingin jabarkan atau berikan penerangan begini ya. Kita itu kan punya masalah. Kalian semua tadi sudah didoakan, sudah jangan diambil kembali. Artinya diambil kembali itu gini. Misalnya, Tuhan, aku tuh hari ini mau bayar kontrakan, misalnya contoh persoalan. Tuhan, aku itu mau bayar kontrakan gak punya uang. Aku percaya engkau akan memberkati aku sampai bisa bayar. Nah, kalau misalnya persoalan kamu adalah utang piutang ya, kamu udah ceritakan sama Tuhan, cukup. Kalau kamu punya masalah sakit penyakit gak sembuh-sembuh misalnya ya, kamu udah doain sudah. Selanjutnya apa yang kalian harus lakukan? Yang dilakukan, terima kasih Tuhan, engkau pasti menolong saya untuk bayar kontrakan. Terima kasih Tuhan, aku percaya aku bisa bayar utang. Karena engkau sudah berjanji semua utangku akan kau bayar. Tuhan, aku percaya engkau sudah mati di atas kayu salib dan aku sudah sembuh. Doanya beda ya, doanya beda ya.
Kalau saudara mengalami masalah apa-apa, hari ini kamu sudah tutup semuanya, sudah serahkan sama Tuhan, sudah cukup. Kelanjutannya, ucapkan syukur. Nah, ucapkan syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Jangan begitu, tapi katakan, Tuhan terima kasih, Engkau sudah mendengar doa saya. Itu iman namanya. Nah, kalau kau lakukan itu, janji Tuhan hari ini, engkau akan mengalami kelepasan yang luar biasa. Ya, saya berdoa supaya benar-benar saudara mengerti Tuhan sangat peduli dengan hidup saudara dan saya. Amin. Baik yang saat ini di sini maupun yang streaming, semua punya berkat yang sama. Mari kita masuk dalam pengurapan. Bapak, ini minyak yang berasal daripadamu. Minyak yang tidak ada yang menjual, tapi minyak yang turun dari surga. Minyak keajaiban. Minyak yang luar biasa. Dan saat ini kami datang di hadapan Tuhan. Biarlah terjadi keajaiban dalam hidup kami. Supranatural terjadi dalam hidup kami. Jadi dalam seluruh panca indera kami, mata kami, telinga kami, dan bibir mulut kami serta hati kami. Terus Tuhan, kuasai terus hidup kami untuk kami hidup di dalam kemenangan. Engkau yang terus membabat habis roh ketidakpercayaan kami. Roh keraguan-raguan kami. Karena beban kami yang berat. Tapi hari ini Engkau lepaskan beban kami. Hari ini kami minta di dalam nama-Mu. Anugerah dan berkat-Mu turun atas tangan kami. Sehingga apa yang kami kerjakan menjadi berhasil. Perjalanan kami hari ini adalah perjalanan yang menuju kepada kesukaan. Tidak ada yang membuat kami tersandung. Engkau yang mengirimkan malaikat untuk menjaga perjalanan kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mengalami kemenangan. Karena masa Purim menjadi milik kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.